Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillah. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan terkait dengan reaksi redoks dan sel elektrokimia. Kita fokus pada salah satu fenomena yang sering kita jumpai sehari-hari, yaitu korosi. Jadi nanti apa itu korosi, apa penyebabnya, dan bagaimana kita meminimalisir atau mencegah terjadinya korosi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi korosi ini merupakan bagian dari materi semester dasar kelas 12 yang merupakan materi pada bab reaksi redoks dan sel elektrokimia. Apa itu korosi? Ya, jadi korosi ini sehari-hari kita sebut dengan istilah karat atau teyeng. Terjadi pada apa saja korosi itu? Ya, kalian banyak yang menyebutkan pada besi. Tidak salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Karena korosi itu sebetulnya adalah suatu proses teroksidasinya suatu logam. Sehingga korosi itu terjadi pada semua logam. Korosi itu negatif atau positif? Artinya merugikan atau menguntungkan? Ya, memang kebanyakan merugikan karena merubah atau mengubah logam menjadi oksida logam. Tapi apakah itu menguntungkan atau tidak? Ada beberapa jenis logam yang justru akan lebih awet, lebih aman, lebih bermanfaat apabila dia berupa oksidanya atau oksida logam. Jadi kalau kita menyebutkan itu negatif karena memang yang kita jumpai sehari-hari, atau kalian tadi juga menyebutkan korosi terjadi pada besi, itu karena sehari-hari benda atau barang-barang perkakas yang kita gunakan sehari-hari yang terbuat dari logam, kebanyakan logamnya adalah logam besi ataupun campuran dari besi. Tapi sebetulnya oksida logam ini ya terjadi pada semua logam. Jadi terjadi pada semua logam, dan ya sebetulnya tidak semua, karena nanti yang logam murni itu tidak terjadi. Dan ada beberapa logam yang lebih bermanfaat, lebih bisa awet kita gunakan apabila dia teroksidasi, atau yang kita gunakan adalah oksida logam. Ini hanya sedikit saja supaya kalian memahami, supaya bahwa korosi itu tidak hanya pada besi. Jadi korosi itu merupakan oksida logam. Memang yang kita jumpai sehari-hari adalah besi. Jadi kalau kita punya korosi besi, itu artinya karat besi, nanti rumus kimianya adalah Fe2O3.NH2O. Jadi oksida logam yang dalam hal ini oksida besi yang mengikat uap air. Itu adalah rumus kimia dari karat. Dalam hal ini adalah karat besi. Secara kimia kita nanti bisa dapat menjelaskan proses terjadinya korosi, yaitu teroksidasinya logam oleh oksigen yang berada di udara, dan nanti masih dilanjutkan di situ dibantu atau dapat lebih cepat apabila terkatalis adanya suatu uap air. Karat yang terjadi pada besi ini membentuk oksida besi yang berpori. Maksudnya berpori itu bagaimana? Jadi kalau kalian berpori itu jadi jarak molekul korosi atau oksida besi itu agak berjauhan, sehingga memungkinkan terjadinya renggang atau suatu ruang-ruang di mana gas oksigen dan uap air itu dapat
lewat. Karena dapat lewat, akhirnya dia nanti bisa bereaksi dengan besi yang ada di bawah karat besi. Sehingga ini kita nanti akan mendapatkan bahwa korosi bersih itu sifatnya berlanjut. Karena berpori, berlanjut sampai memungkinkan semua besi itu berubah menjadi karat besi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan sekaligus mempercepat diantaranya adalah yang pertama, banyaknya oksigen dan uap air. Ya tentu kalau di suatu tempat yang memiliki kelembaban tinggi artinya uap airnya tinggi, dan juga kalau ada air yang mengandung oksigen yang terlarutnya tinggi. Jadi air itu ada mengandung gas oksigen ya. Jadi oksigen terlarut di dalam air. Jadi kalau ada besi yang letaknya itu berada pada air, di mana di dalam air itu mengandung gas oksigen yang tinggi, itu besi itu akan cepat berkarat. Demikian juga kalau kita punya besi, kita letakkan di tempat terbuka, di mana di daerah itu memiliki kelembaban tinggi, artinya memiliki uap air yang tinggi. Maka disitulah perkaratan besi akan cepat berlangsung. Pengaruh yang kedua adalah pH. Jadi ini suasana. Jadi nanti secara umum bahwa karat itu dapat terjadi pada berbagai macam pH. Nanti akan sedikit kita bahas. Dan akan lebih cepat apabila di daerah itu mengandung atau terjadi pada suasana asam. Jadi suasana asam nanti akan lebih cepat terjadinya karat besi. Dan yang ketiga adanya elektrolit. Jadi misalnya aja pada garam atau NaCl ya, ini akan mempercepat terjadinya korosi karena di situ terjadi perpindahan elektron dan karat besi, oksigen itu akan mengikuti perpindahan elektron tadi. Berikutnya adalah faktor suhu. Jadi secara umum semakin tinggi suhu, perkaratan itu juga semakin bertambah. Berikutnya adalah terbentuknya sel elektrokimia. Jadi kalau di situ ada suatu logam, kemudian ada dua logam, misalnya, kemudian ya tentu memiliki beda potensial elektroda yang berbeda, maka yang memiliki potensial elektroda yang lebih rendah itu nanti akan cepat terbentuknya karat. Dan yang terakhir pada logam-logam yang permukaannya tidak rata itu nanti juga akan lebih cepat dibandingkan permukaan logam yang halus. Ya secara logika saja di situ kan memungkinkan terjerambabnya gas dan gas oksigen maupun uap air, tapi sebetulnya di situ adanya pergerakan yang tidak stabil, yang tidak mudah dari elektron dalam membentuk awan elektron. Jadi pada proses korosi, khususnya pada besi, itu terjadi 2,5 reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada suasana asam, reaksi, jadi kalau gambarnya seperti itu, nanti reaksi yang terjadi pada anoda, Fe akan teroksidasi menjadi Fe2+. Kalian memperhatikan itu harga E-nya. Jadi kalau ini kan teroksidasi, E-nya tidak saya E0 ya, tapi E, bukan E0-nya. Tapi kalau katoda, di katoda ini O2 ini akan berubah menjadi H2O dengan E0, jadi potensial reduksinya itu plus 1,23. Apabila dua reaksi ini kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan potensial selnya itu plus 1,67 volt. Cukup besar ya, plus 1,67 volt. Apa artinya? Bahwa reaksi ini terjadi secara spontan dan spontannya cukup cepat. Spontan itu ditandai dengan tanda positif di sini dan 1,67 angka atau bilangan ini cukup besar. Perhatikan di sini ketika besi ketemu dengan oksigen dalam suasana asam gitu ya bacanya. Besi ketemu atau bereaksi dengan oksigen dalam suasana asam akan menghasilkan ion Fe2+ dan melepaskan H2O. Nah, Fe2+ yang ada di sini nanti akan bereaksi dengan oksigen lagi.
dan adanya uap air yang ada ini, jadi di sini nanti akan mengikat uap air lagi begitu, dan akan terbentuk karat besi di sini. Dan di sini masih melepaskan ion H+, artinya di situ H+-nya masih ada lagi. Karena masih ada lagi, kalau di situ masih ada besi ini lagi, maka reaksi itu juga akan terus berlangsung. Ada Fe, O2-nya ada, kemudian suasana asam karena dihasilkan H+ lagi, maka tentu ada. Jadi ini proses terjadinya karat besi. Jadi mekanismenya bisa kalian perhatikan di sini. Nah sekarang bagaimana pada suasana basah kok? Suasana asam bisa terjadi, suasana basah juga bisa terjadi. Kita lihat saja perhitungan reaksinya. Pada anoda sama, yaitu berubah menjadi plus 0,44. Pada katoda, nah ini agak beda. Pada katoda, ini hanya E0-nya plus 0,40. Kalau reaksi ini terjadi, jadi kalian perhatikan kalau tadi adalah di ruas kanan, tadi adalah Fe2 plus dan H+, kalau di suasana basah, ini 2 Fe2 plus dan OH-. Besarnya E0 sel, potensial reduksi selnya, kalau tadi 1,67 atau berapa tadi ya, plus 1,67 tadi, kalau ini adalah plus 0,84. Ini plus berarti reaksi itu juga terjadi secara spontan. Berarti kalau suasana basah itu juga cepat terjadi korosi. Hanya saja di sini plusnya angkanya 0,84, hanya sekitar setengahnya. Jadi kecepatannya itu memungkinkan setengah dari kecepatan apabila suasana asam. Jadi kalau kita membandingkan pada suasana basah itu nanti lebih lambat, atau ini pada suasana asam plus 1,67 itu lebih cepat terjadinya potensial dari pada suasana basah. Jadi ini prinsipnya. Jadi kalau nanti kita memiliki suatu logam yang memiliki potensial reduksi itu lebih kecil dari min 0,4, maka yang lebih besar ya, lebih besar dari min 0,4 itu akan lebih sulit mengalami korosi. Karena kalau itu nanti ini lebih besar dari min 0,4 begitu, kalau dijumlahkan kan akan menjadi mendekati 0 gitu. Jadi kalian bisa memperhitungkan bagaimana korosi atau oksida logam ini terjadi pada logam-logam lain. Sekarang bagaimana cara pencegahannya supaya besi itu tidak mudah berkarat? Pencegahannya untuk pada besi itu ada dua cara, yaitu perlindungan mekanis dan perlindungan elektrokimia. Perlindungan mekanis ini perlindungan secara fisika. Ada tiga cara secara umum perlindungan mekanis, yaitu yang pertama nanti menghindarkan kontak antara besi dengan oksigen dan uap air. Jadi bagaimana besi ini tidak ketemu oksigen, ya itu kan kunci utamanya. Karena korosi prinsipnya kan reaksi antara besi dengan oksigen. Kalau tidak pernah bertemu, ya nggak mungkin akan terjadi korosi. Berbagai upaya dilakukan, misalnya kita melakukan pengecatan gitu. Kemudian mengolesi dengan minyak atau dengan oli, atau apa ya sehari kan jumpai, jadi dioles-olesi begitu, ataupun melapisi dengan plastik. Jadi prinsipnya menghindari kontak antara besi dengan oksigen dan uap air. Cara yang kedua adalah namanya galvanisasi, yaitu melapisi dengan suatu logam lain. Jadi artinya nanti yang bereaksi biar logam lain ini. Atau bahkan kalau itu nanti kita berikan pada atau kita gunakan logam-logam yang lebih besar harganya. Jadi kalau tadi kan saya sebutkan yang lebih besar dari min 0,4 tadi, sehingga akhirnya logam ini tidak akan terjadi oksidasi.
Jadi logam yang luar itu bisa logam yang memiliki potensial reduksi yang besar, sehingga memungkinkan tidak terjadi, padahal bahan aslinya, bahan baku benda tadi kebanyakan adalah besi yang ada di dalam, tapi terlapisi. Ini namanya galvanisasi. Cara yang ketiga adalah membuat paduan logam atau istilahnya alloy. Jadi misalnya stainless steel itu kan paduan logam. Kemudian cara pencegahan yang kedua adalah, atau metode yang kedua adalah perlindungan katodik. Jadi di sini prinsipnya adalah logam besi itu kita hubungkan dengan logam lain yang memiliki harga potensial reduksi, E0 reduksinya itu lebih kecil. Dalam deret volta itu di kirinya Fe. Biasanya yang digunakan adalah magnesium. Nah, perlindungan, jadi ini prinsipnya begini, supaya oksigen itu lebih bereaksi atau lebih cepat bereaksi dengan logam yang kita pasang ini, perlindungan katodik ini. Contoh yang paling banyak kita jumpai pada dua sehari-hari pada dua dua bidang. Yang pertama pada hidrologi. Jadi misalnya pipa-pipa yang terbuat dari besi yang ditanam di dalam tanah untuk mengalirkan air. Jelas di situ kan mengalirkan air tadi saya sebutkan mengandung oksigen, itu kan berarti setiap saat oksigen ini atau besi ini bertemu dengan oksigen. Supaya besi tidak bereaksi dengan oksigen, maka besi itu dihubungkan dengan magnesium, sehingga akhirnya yang berkarat atau yang teroksidasi itu adalah magnesiumnya. Yang setiap hari kita jumpai yaitu pemasangan logam ya mungkin logam besi di gedung-gedung, di atas gedung, di menara, di gedung, ataupun ya bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Itu kalian menyebut apa? Penangkal petir, bukan ya? Jadi istilahnya kalau saya itu malah terbalik, itu pengundang petir. Ya, jadi gini, kalau penangkal petir itu bagaimana petir itu tidak menyambar? Alat itu dipasang justru petir itu supaya menyambar alat itu, tapi tidak menyambar gedung atau bangunan yang ada di bawah, ketinggiannya yang berada di bawah dari puncak yang kita hubungkan tadi. Makanya saya menyebutnya malah pengundang petir, bukan penangkal petir. Kalau penangkal itu berarti petirnya akan kembali gitu. Ini tidak. Justru petir itu supaya menyambar alat tadi, yang kalian sebut dengan penangkal, kalau saya menyebut pengundang petir. Nah, aliran dari elektron ini cepat dialirkan ke tanah melalui kawat yang terbuat dari besi. Nah, besi ditanam di tanah supaya listrik dari petir tadi cepat sampai ke tanah, sehingga bangunan itu aman. Nah, kalau alat yang dipasang tadi itu kan kebanyakan dari kawat terbuat dari besi, kemudian berada di udara, tentu akan terjadi karat. Nah, kalau itu karatnya ada di situ atau kita pasang di situ, kemudian karat itu bagian atas tadi mengundang petir, kemudian yang ke bawah kawatnya berubah menjadi karat, berarti kan bukan lagi besi. Tidak bisa digunakan untuk jalur elektron. Ya akhirnya jadi benar-benar pengundang petir untuk bangunan karena tidak sampai ke tanah aliran petir tadi, listrik dari petir. Nah, supaya besi itu tetap besi, artinya besi tidak berubah menjadi karat, tapi besi tetap besi, maka kawat tadi di bawah itu kan dihubungkan dengan magnesium. Itu yang kalian kenal ya, jadi sehari-hari mungkin kalian cermati, itu kan di atas dihubungkan dengan
kawat yang sampai ke tanah. Nah, di dalam tanah itu ditanam magnesium tadi. Ini terjadi pada korosi. Jadi cara pencegahannya itu. Nanti berbagai macam percobaan bisa kita lakukan bagaimana untuk meminimalisir terjadinya korosi. Nah, sekarang kita sedikit menyinggung mengenai korosi pada aluminium. Pada aluminium agak beda dengan besi. Jadi kalau pada besi tadi berpori, kalau di sini aluminium oksida Al2O3 itu akan membentuk oksida yang tipis tapi sifatnya melapisi. Jadi artinya itu jaraknya sangat rapat sehingga oksigen itu tidak mampu atau tidak bisa melewati oksida-oksida aluminium ini. Sehingga akhirnya oksida aluminium ini berfungsi sebagai pelindung. Jadi kalau ini menghindari kontak ini atau melapisi aluminium yang di dalamnya. Sehingga mudahnya kalau kita ibaratkan begini, kalau kita punya besi dan aluminium, besi kita biarkan di tempat terbuka begitu. Mungkin kita punya sebesar lidi gitu atau paku yang terbuat dari besi, mungkin dalam jangka setahun, 5 tahun, sangat mungkin itu sudah habis. Jadi kalau kita menemukan paku misalnya, kelihatannya besar, kemudian kita amplas, mungkin sudah habis, semuanya menjadi oksida besi. Tetapi kalau aluminium tidak. Misalnya kita punya sendok, misalnya sendok atau piala dari aluminium, kalau orang dulu kan aluminium. Atau bahkan pada zaman pertengahan itu kan yang logam mulia itu kan aluminium, makanya banyak digunakan untuk mahkota. Itu warnanya selalu kusam. Nah, begitu kita amplas, maka akan menjadi mengkilap lagi. Jadi karena, dan itu sangat tipis, begitu kita amplas sedikit, gitu aja bagian dalamnya mengkilap. Gitu. Ini oksida aluminium, ini beda. Kalau tadi dari besi itu berkarat, sehingga memungkinkan nanti habis logamnya, tapi kalau dengan aluminium itu tidak. Sehingga nanti bahwa banyak sekali logam-logam aluminium ini digunakan untuk perkakas, untuk benda-benda perabot yang ada di rumah tangga maupun digunakan untuk bahan-bahan lain. Jadi karena justru nanti akan dilapiskan dulu. Jadi namanya anodizing. Jadi kalau kalian menjumpai sekarang banyak sekali bangunan-bangunan dengan bahan baku dari aluminium. Jadi bangunan, kemudian alat dari dapur, kusen, pintu, dan jenis serta bingkai-bingkai itu banyak sekali dibuat dari aluminium. Karena sifatnya tadi dia sangat awet, sangat tahan lama. Karena korosinya itu berada di bagian luar. Bahkan sebelum dipasarkan itu justru dilakukan suatu proses anodizing ini. Serasa itu untuk pembahasan kita kali ini terkait dengan korosi. Semoga bermanfaat dan kita memahami dan kita sekaligus bisa meminimalisir dari terjadinya korosi yang merugikan gitu. Jadi supaya jangan merusak logam-logam yang kita miliki. Serasa itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.